Baik, kepada salsa penyaji 7 boleh dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada penyaji 8, kepada Ananda Geska, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Salsa tadi, jika sewaktu-waktu kebutuhan energi dari karbohidrat sudah tidak tercukupi lagi, maka kita perlu mengoksidasi asam lemak dari misalnya dari jaringan trigliserida. Nah, proses pemecahan trigliserida ini dinamakan liposis. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil-CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak, dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil-CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton seperti asetoasetat, hidroksibutirat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan asidosis metabolisme. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, ada gambar. Di sini ada 3 sumber energi utama pada manusia, ada lipid, karbohidrat, dan protein. Nah, lipid ini dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini kemudian akan mengalami esterifikasi menjadi trigliserida. Trigliserida ini kemudian akan dijadikan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu sumber energi utama atau karbohidrat sudah habis. Jika sumber energi utama sudah habis, maka trigliserida akan mengalami lipolisis sehingga dihasilkanlah asam lemak. Kemudian asam lemak akan mengalami oksidasi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA sama seperti pada metabolisme karbohidrat dan protein, dia akan masuk ke siklus asam sitrat sehingga dihasilkanlah ATP. Nah, jika kebutuhan energi tadi sudah terpenuhi, maka asetil-CoA ini tidak akan dimubazirkan. Asetil-CoA ini akan mengalami lipogenesis menjadi asam lemak, lalu mengalami esterifikasi lagi menjadi trigliserida. Nah, untuk beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil-CoA. Ada yang mengalami kolesterogenesis sehingga terbentuklah kolesterol, lalu kolesterol ini akan mengalami steroidogenesis menjadi steroid. Ada juga asetil-CoA yang mengalami ketogenesis sehingga dihasilkanlah badan-badan keton. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyimpulkan bahwa pencernaan lemak terutama terjadi dalam usus karena dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis lemak dan di dalam usus diubah dalam bentuk emulsi dan dicerna oleh enzim stepsin dalam cairan pankreas dan hasil akhir proses pencernaan lemak adalah asam lemak, gliserol, monogliserida, digliserida, serta sisa trigliserida. Ikatan antara lemak kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid dengan protein disebut juga lipoprotein. Metabolisme lipoprotein dibagi atas 3 jalur, yaitu jalur metabolisme oksogen, endogen, dan jalur reversi kolesterol transport. Kedua jalur pertama berhubung dengan metabolisme kolesterol LDL dan trigliserida. Sedangkan jalur reversi kolesterol transport dikhususkan ke metabolisme kolesterol HDL. Ketogenesis adalah jalur metabolisme yang memproduksikan badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi tubuh.
Keton diproduksi secara fisiologis oleh tubuh dalam jumlah sedikit sebagai sumber energi. Metabolisme lipid memiliki sumber utama adalah lipid netral yaitu trigliserid atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Hasil pencernaan dan hasil pemecahan dari makanan adalah lemak dan gliserol. Baiklah, mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang metabolisme lipid. Selanjutnya kita masuk ke sesi kritik saran. Baiklah, kepada teman-teman dan dosen, jika ingin memberi kritik dan saran, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kami melanjutkan ke sesi tanya-jawab. Dan kami hanya menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika ada waktu lebih, kami akan membuka sesi tanya-jawab lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Fitri Natalia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fitri Natalia, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana jika kita kelebihan lemak di dalam tubuh akan disimpan dan di bagian mana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitri Natalia. Baik, kepada teman-teman, kami masih menampung 2 pertanyaan dari kawan-kawan. Jika ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada Hermila Puspita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermila Puspitasari, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, apakah kondisi puasa dapat memengaruhi metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh? Apakah penyaji bisa dijelaskan gitu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hermila.
Kepada Hermila, boleh pertanyaannya diulang? Apakah kondisi puasa dapat memengaruhi metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh? Mohon maaf, kami materinya metabolisme lipid, berarti metabolisme lemak, bukan Ya, metabolisme lemak maksudnya. Sorry. Terima kasih. Baik, kepada Ibnu Bimo kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Bimo Fatullah. Di sini saya izin bertanya apakah hasil akhir dari metabolisme lemak itu dan apa kegunaannya hasil dari akhir tersebut. Baik, kepada Ibnu Bimo, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikanlah kami para penyaji waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua.
Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mila. Sebelumnya perkenalkan saya Ananda Giska Isral dari kelompok penyaji. Di sini pertanyaan Mila tadi, apakah kondisi puasa dapat mempengaruhi metabolisme lemak yang terjadi di dalam tubuh? Nah, jawabannya itu bisa ya, karena di sini kondisi puasa itu kita ibaratkan hampir sama dengan diet. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa sumber energi utama pada tubuh manusia itu ada 3, ada karbohidrat, lipid atau lemak, dan protein. Nah, sumber energi utama pada manusia adalah karbohidrat. Jadi ketika teman-teman berpuasa, maka karbohidrat yang menghasilkan glukosa sebagai energi utama itu sudah terlebih dahulu diolah. Nah, ketika berpuasa, otomatis glukosanya itu sudah habis kan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Salsa dan saya tadi, ketika sumber energi dari karbohidrat sudah habis, maka tubuh itu akan mengoksidasi asam lemak yang tersimpan di jaringan trigliserida. Nah, trigliserida ini akan dipecah menjadi asam lemak, dan asam lemak ini kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA, lalu asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dihasilkanlah energi. Jadi pengaruh dari puasa kepada metabolisme lipid itu yaitu dia akan membuat trigliserida ini menghasilkan energi sebagai cadangan jangka panjang sebagai pengganti energi glukosa yang habis gitu. Apakah jelas, Hermila? Terima kasih, jawabannya dapat saya terima. Sama-sama.
Baiklah, saya Oktaviani Widyawati ingin menjawab pertanyaan dari Fitri Natalia. Bagaimana jika kita kelebihan lemak di dalam tubuh akan disimpan dan di bagian mana? Jika kelebihan lemak di dalam tubuh akan menimbulkan obesitas dan juga dapat menimbulkan penyakit jantung, stroke, penyakit organ hati dan paru-paru. Lemak akan disimpan di jaringan adiposa yang berfungsi untuk menampung lemak yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimana Fitri Natalia, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih kelompok penyaji atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Bimo. Hasil akhirnya lemak atau lipid adalah asam lemak, gliserol, dan gliserida, dan energi. Kegunaan dari lipid ini sebagai cadangan energi. Apakah Ibnu bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih penyaji atas jawabannya. Baiklah, sesi tanya jawab dan kritik sudah. Maka presentasi hari ini kami tutup. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok meminta maaf jika ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.